Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, teks yang berisi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, contoh dari teks eksplanasi itu teks bacaan tentang budaya, tentang gejala alam, tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, sekarang Bu Yanti akan memberikan contoh teks eksplanasi tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, nanti habis ini. Nah, teks eksplanasi itu cara ngiling-ngilingnya, eksplanasi ini kan berasal dari kata explanation. Explanation itu bahasa Inggris yang artinya kan menjelaskan, menerangkan. Nah, jadi teks eksplanasi itu tujuannya juga menjelaskan fenomena alam yang terjadi melalui sebab akibat suatu peristiwa. Kita dapat mencari kalimat utama, ide pokok, simpulan dalam teks eksplanasi. Dan harus selalu diingat bahwa ide pokok itu selalu ada dalam kalimat utama ya. Jangan lupa, ide pokok selalu ada dalam kalimat utama. Kalau kalimat utama itu dipilih yang atas dan yang paling atas atau yang paling bawah. Kalau dibandingkan mana yang lebih umum, kalau lebih umum kamu pilih yang itu. Nah, kalau simpulan itu gabungan dari informasi penting dalam paragraf tersebut digabung menjadi satu kalimat. Jadi informasi penting kamu gabung menjadi satu kalimat. Oke, jadi simpulan itu hanya satu kalimat. Kalimat utama hanya satu kalimat, ide pokok juga cuma satu kalimat. Contoh mencari ide pokok paragraf dalam teks eksplanasi ya. Ini enggak hanya mencari ide pokok, Bu Yanti akan memberikan contoh cara mencari kalimat utama dan cara mencari simpulan. Nah, Bu Yanti memilih judul teks eksplanasinya adalah Marconi, sang penemu radio. Marconi itu nama orang ya. Marconi, sang penemu radio. Paragraf pertama. Guglielmo Marconi lahir di Bologna 25 April 1874. Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih Nobel. Marconi terkenal setelah mengembangkan sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio. Ia menerima Nobel bersama Kurt Brown pada tahun 1909. Kalimat utamanya dipilih paling atas atau paling bawah, digabungkan. Coba yang paling atas kita lihat, Guglielmo Marconi lahir di Bologna 25 April 1874 dengan yang paling bawah. Ia menerima Nobel bersama Kurt Brown pada tahun 1909. Nah, berarti yang paling umum adalah yang paling atas ya, yang lebih umum. Maka kita pilih kalimat utamanya, Guglielmo Marconi lahir di Bologna 25 April 1874. Ide pokoknya ya ada di kalimat utama. Ide pokoknya adalah kelahiran Guglielmo Marconi. Simpulannya itu kamu harus mencermati paragraf 1 dulu itu. Dicermati, setelah itu digabung informasi penting menjadi satu kalimat. Simpulan itu hanya satu kalimat ya. Marconi seorang peraih Nobel karena menemukan radio yang lahir di Bologna 25 April 1874. Itu simpulannya. Paragraf kedua, saat berusia 20 tahun, Marconi terinspirasi oleh penemuan-penemuan Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tak tampak oleh mata, hanya bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi berpendapat bahwa gelombang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat atau kabel. Komunikasi tersebut dapat berkembang melebihi telegram.
Penemuannya berhasil setelah radio itu mengirim informasi mengenai rusaknya kapal SS Republik dan tenggelam ke dasar laut. Berkat berita dari radio tersebut, sebagian penumpang dapat diselamatkan. Pada tahun berikutnya, berhasil mengirim berita melalui radio dari Irlandia ke Argentina yang berjarak lebih dari 600 mil atau sekitar 9.656 km. Kalimat utamanya kita pilih yang awal atau yang akhir. Yang awal ya, karena yang akhir kenapa Bu Yanti nggak milih yang kalimat paling terakhir? Karena kalimat paling terakhir pada tahun berikutnya, nah itu kan berarti menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi Bu Yanti pilih yang paling awal. Yang paling awal itu adalah saat berusia 20 tahun, Marconi terinspirasi oleh penemuan-penemuan Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik. Ide pokoknya ada di dalam kalimat utama, yaitu penemuan Heinrich Hertz tentang gelombang elektromagnetik telah menginspirasi Marconi. Nah, simpulannya apa? Simpulannya informasi penting dalam paragraf itu digabung menjadi satu kalimat. Nah, yang penting adalah Marconi terinspirasi dengan penemuan gelombang elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk menyelamatkan sebagian penumpang kapal SS Republik dan mengirim berita dari Irlandia ke Argentina. Itu kesimpulannya ya. Paragraf ketiga, penemuan Marconi ini dapat kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Radio yang ada sekarang ditemukan oleh seseorang yang tidak kenal menyerah. Perjuangan yang melelahkan akan membuahkan hasil yang akan selalu diingat orang. Manfaat yang didapatkan dari radio dalam kehidupan sehari-hari antara lain pengiriman berita, hiburan, keperluan militer, penyelidikan ilmiah, dan tugas-tugas kepolisian. Kalimat utamanya Bu Yanti kita bandingkan, yang lebih umum adalah yang awal. Jadi kalimat utamanya di awal. Penemuan Marconi ini dapat kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Ide pokoknya ada dalam kalimat utama. Manfaat penemuan Marconi dapat dirasakan sampai sekarang. Nah, simpulannya, informasi penting di dalam paragraf tersebut digabung menjadi satu kalimat. Radio penemuan Marconi bermanfaat untuk pengiriman berita, hiburan, keperluan militer, penyelidikan ilmiah, dan tugas-tugas kepolisian. Itu ya, jadi yang penting-penting saja ditulis dan dirangkai menjadi satu kalimat. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita telah belajar teks eksplanasi. Sampai jumpa di video berikutnya.